warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan hadir di sekolah yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Bapak Proklamator Islam, menegakkan kebenaran di umat Islam di bumi ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMKN 1 Linggo Sari Baganti, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, yang sama-sama kita hormati seluruh majelis guru dan mahasiswa PL, teristimewa kepada tim penggerak Angkatan 9 yang hadir di ruangan ini. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh IMSI Weni. Kepada IMSI Weni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal ardh wa
min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kallabu bil-haqqi lamma ja'ahum. Fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kebangsaan, bangsa
Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan nikmat beliau jugalah alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 27 Oktober, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semangat, dan nikmat untuk dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam agenda yang juga merupakan program sekolah, itunya kegiatan IHT. Selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah leluhur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini adalah sebuah praktek baik bagi kawan-kawan yang alhamdulillah sekarang ada 5 orang. Sebelumnya ada 1 orang, itu Bu Cici ya, sudah juga melakukan pengimbasan namanya atau diseminasi terhadap ilmu yang sudah mereka miliki. Salangkah lebih elok dari Bapak Ibu, dan mereka ditugaskan untuk berbagi praktek baik di sekolah mereka masing-masing. Aksi nyata apa yang harus disampaikan kepada kawan-kawan di sekolah. Dan waktu itu di saat angkatan 8 kebetulan Bu Cici 1 orang, karena alasan saya juga memberikan PR kepada Bu Cici waktu itu ya, Bu Cici saya mau pengimbasannya untuk seluruh warga sekolah, jadi nggak ada pilih-pilih. Tetapi dengan alasan waktu itu Bu, saya siap nanti mengimbaskan karena deadline kegiatan, makanya hanya beberapa orang saja waktu itu dilibatkan. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Irmandianto. Kepada Bapak Irmandianto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة وعافية في الجسد وسعادة في العلم وبركة في وعدوة قبل الموت ورحمة عند الموت بعد الموت. اللهم هون علينا في ونجت من النار وعفو عند الحساب. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. سبحان رب العزة عما والسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk lagi acara berikutnya, penyampaian materi tentang kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 oleh Bapak Apip Adi. Kepada Bapak Apip Adi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di sekolah yang kita cintai ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi nilai-nilai budaya positif di SMK Negeri 1 Ligo Sari Baganti. Kemudian sholawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah salah satu untuk suri tauladan yang bisa kita jadikan pedoman hidup baik di dunia dan akhirat, dan juga meninggalkan dua pusaka buat kita semua, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Ligo Sari Baganti, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Program Keahlian, Bapak Ibu Majelis Guru beserta pegawai SMK Negeri 1 Ligo Sari Baganti. Namun sebelum itu mungkin kita perlu penyegaran lagi, ya Bapak Ibu? Ya. Mau Bapak Ibu? Mau. Oke, kita bergoyang, mau bergoyang? Mau. Mari kita bergoyang dengan lagu seperti berikut ini. Pagi luar biasa. Oke? Bisa Bapak Ibu? Tidak ada yang mengantuk kan? Biasanya kalau kawitannya mengantuk nggak tua. Nanti ada kopi. Oke, siap? Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan. 2, 1, abu. Oke, kembali seperti dengan salaman. 3. Sebelum masuk ke materi tentang kebutuhan dasar manusia, saya ingin mengantarkan sedikit dulu tentang inti sari atau pokok-pokok pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu merupakan tokoh yang diangkat untuk guru penggerak, kurikulum merdeka, semuanya diangkat dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini intisari beberapa saya rangkum pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mungkin juga penting untuk kita pahami Bapak Ibu. Mungkin sebagian juga sudah memahaminya, tapi mari kita segarkan kembali ingatan kita. Yang pertama, makna pendidikan, ya. Jadi berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar yang pertama itu mengartikan pendidikan itu sebagai tempat persemian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, jadi pemikiran Ki Hajar itu bahwa pendidikan itu adalah tempat persemian
benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian pokok pemikiran beliau yang kedua yaitu pendidikan yang menuntun. Ya, jadi kita sebagai guru diminta untuk menuntun. Apa maksudnya menuntun? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita diminta ini untuk menciapkan manusia, ya, baik sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian beliau juga mengenalkan ada istilah namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, KHD ini menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak-anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi itu tuntunan kita mendidik, yaitu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian beliau juga ada memberikan pokok pikiran tentang budi pekerti. Jadi menurut GHD, budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cinta, karsa sehingga menciptakan karya. Nah, jadi itu budi pekerti berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga beliau memberikan istilah trisentra pendidikan. Apa itu trisentra pendidikan atau 3 pusat pendidikan? Yang juga harus kita maknai bersama, yaitu pendidikan berlangsung di 3 lingkungan. Ini tidak bisa kita pisahkan bahwa pendidikan itu berpusat di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi 3 itu pusatnya pendidikan yang akan membentuk karakter anak berasal dari 3 tempat itu. Kemudian juga ada beliau menyebutkan asas trikon, ya, yaitu penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam arti proses pendidikan perlu berkelanjutan dan berakar di bumi tempat dilangsungkannya proses pendidikan. Jadi 3 asas ini Bapak Ibu yang perlu juga kita pahami. Yang pertama, istilahnya kontinuitas, artinya itu terus menerus. Kemudian konvergensi. Konvergensi itu artinya boleh dari manapun sumber belajar itu. Yang kedua, konsentris, juga harus memperhatikan nilai-nilai lokal. Baik, sedikit lagi. Nah, juga ada beliau menyebutkan trilogi seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mul pagi tadi, yaitu namanya di istilah KHD itu namanya trilogi pendidikan. Kemudian yang ke-8, nah ini juga pandangan Ki Hajar Dewantara tentang anak. Anak itu bukanlah kertas kosong, jadi bukan kertas putih yang tidak ada isinya, tapi anak mempunyai kodratnya sendiri yang tidak bisa diubah oleh pendidik. Pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Oke, jadi mungkin itu pengantar sedikit Bapak Ibu tentang pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diangkat melalui program Guru Penggerak, kurikulum Merdeka. Semuanya kita perhatikan itu berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, berikutnya kita beralih ke saya sedikit bertanya Bapak Ibu, boleh? Jadi tadi kita sudah kesepakatan kelas bahwa selama penyampaian materi itu materinya disampaikan dulu. Tapi kalau seperti ini aja rasanya kan tidak asik, ya Bapak Ibu.
Boleh kan nanti selama penyampaian saya bertanya, tapi bukan pertanyaan dari Bapak Ibu, tapi saya sebagai sebagai pemateri ingin nanti meminta umpan balik respon dari Ibu-ibu Bapak Ibu terkait penyampaian materi. Diizinkan Bapak Ibu? Ya, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, di sini saya selama pendidikan guru penggerak ini juga difasilitasi oleh fasilitator nama beliau Ibu Herlina Suryati, kemudian ada pengajar praktik nama Ibu Yeliza Nursal. Kemudian latar belakang kenapa kita melakukan ini sebagai tuntutan ataupun bagian proses dari guru penggerak, yaitu selama ini murid mematuhi aturan sekolah untuk menghindari hukuman atau sanksi yang telah diberikan sekolah, bukan karena kesadaran sendiri, sehingga kita perlu menerapkan budaya positif di sekolah sehingga berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian tujuan pelaksanaan aksi nyata menumbuhkan kesadaran motivasi intrinsik pada murid dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kedua, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya sedikit menyampaikan tadi kita waktu istirahat sholat, ini mungkin bagi bapak-bapak, tadi Ibu Popit sudah memberikan materi tentang keyakinan kelas. Nah, itu salah satu nanti bukti atau aksi nyata yang bisa kita lakukan nanti langsung di kelas. Jadi setelah mungkin beberapa hari besok atau setelahnya yang ada mengejar kelas, itu mungkin bisa langsung dieksekusi. Jadi eksekusi ya. Jadi masing-masing buatlah keyakinan kelas beserta murid-murid yang ada di dalam kelas kita, sehingga kita bisa menerapkan budaya positif itu di sekolah dan bisa menggerakkan sekolah menjadi sekolah yang lebih berkualitas. Karena saya melihat kita di sini sudah akan banyak nanti menjadi guru penggerak. Semuanya kita punya di sini. Yang lulus guru penggerak sudah ada, guru kepala sudah selesai. Yang dalam proses ada, yang dalam seleksi ada, yang akan mendaftar ada. Jadi mungkin nanti gudangnya guru penggerak itu kita ada di sini nanti. Jadi sehingga pergerakan yang kita lakukan itu akan lebih banyak kepada siswa, kepada peserta didik kita. Karena semua guru, hampir semuanya nanti sudah hampir masuk ke guru penggerak. Kemudian, mungkin lanjut saja Bapak Ibu. Ini dokumentasi, jadi sebelum melakukan kegiatan, kami sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah, ini nanti yang akan saya bahas Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, sebelum masuk ke sini, seperti tadi saya bilang, saya ingin mendapatkan respon dari Bapak Ibu. Selama ini kita mengajar di sekolah di sini, saya ingin Bapak Ibu berbagi pengalaman. Siapa di antara Bapak Ibu yang mau berbagi dengan saya? Apa peristiwa atau perilaku siswa yang berkesan, yang paling berkesan bagi Bapak Ibu sampai sekarang? Mungkin ada kejadian ataupun peristiwa yang Bapak Ibu alami, baik itu di kelas, di luar kelas, apapun yang berhubungan dengan siswa yang masih terasa sampai sekarang. Siapa Bapak Ibu? Ada nggak? Ayo. Tadi kita sudah janji bahwa acaranya harus aktif. Nah, sekarang saya minta, ada nggak yang mau bercerita tentang perilaku siswa yang berhubungan dengan perilaku siswa yang Bapak Ibu alami, apakah itu di kelas, di luar kelas, di lingkungan sekolah? Ada Bapak Ibu yang mau berbagi? Baik, terima kasih waktunya Pak Pip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berbagi pengalaman mengenai perilaku peserta didik. Tenang, Bu Ori. Ada tisu, kasih tisu dulu, Bu Ori.
Karena terlalu menjiwai Bu Ori, karena Bu Ori kan posisinya sebagai guru BK, jadi sangat dekat sekali mungkin dengan peserta didik. Berbagi pengalaman Pak Pip. Ya. Ini saya temukan di kelas 10 TKJ 2. Ada salah satu peserta didik yang kelihatannya mungkin anggapan para guru, saya dengar anak ini kan preman kayaknya, dia kan perempuan. Setelah saya melakukan kunjungan rumah waktu itu bersama wali kelas yaitu Pak Poldi, ternyata peserta didik ini adalah broken home. Jadi dia dari umur 5 bulan ditinggal oleh ibunya, dititipkan ke rumah keluarga ayahnya. Kemudian ayahnya juga sudah mempunyai istri baru, jadi tidak ada mengirimkan biaya ataupun materi kepada peserta didik ini, ataupun memberikan tanggung jawabnya seperti uang belanja atau untuk uang sekolah. Anak ini tinggal bersama neneknya. Neneknya juga berasal dari keluarga yang tidak mencukupi Pak Pip. Dia bekerja sebagai kalau di laut tuh kan ada yang sampan yang menepi tuh Pak Pip. Kan dia sudah tua, ikut membantu untuk menarik sampan Pak Pip. Kemudian kalau ada ikan-ikan kerit seperti teri, itu ikut menjemur. Jadi mungkin kalau ada rasa kasihan dari yang mempunyai sampan itu Pak, mungkin dikasih 50.000. Dari situlah biayanya sehari-hari. Kemudian ayahnya mempunyai kakaknya ini penyakitan Pak Pip. Mungkin sudah kelihatan sudah bercerai dari istrinya dan tinggal bersama neneknya. Kemudian biaya untuk membeli rokoknya itu pun nenek yang ini yang memberikan biaya. Jadi peserta didik ini tidak bisa lagi melanjutkan untuk sekolah. Tapi kalau misalnya kita sebagai guru, kalau misalnya untuk biaya sekolah mungkin kita bisa berkonsultasi dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan kepala sekolah bisa memberikan bantuan seperti beasiswa. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari seperti minyak motor untuk pergi sekolah, mungkin kita itu di luar jangkauan kita ya Pak Pip. Seperti yang kita ketahui dari ungkapan neneknya, kalau sudah ada utangnya di lapau tuh untuk biaya minyaknya aja sudah ada 100.000 untuk biaya pergi sekolah. Jadi dari situ mungkin kelihatannya bagi kita peserta didik itu kayak nakal, seperti tidak bisa diperingati. Mungkin kita sebagai guru wajib untuk mengetahui bagaimana kehidupannya di rumah. Mungkin kebanyakan dari peserta didik anak nakal itu mereka berasal dari keluarga yang broken home. Terima kasih Pak Pip. Baik, mohon Bapak Ibu tepuk tangan dulu. Terima kasih Ibu Ori. Itu tadi sudah sama-sama kita dengar salah satu ya dari sekian banyak siswa dan siswi kita sudah mendengar salah satu yang dikunjungi oleh rumahnya oleh Ibu Ori. Ternyata kita di sekolah kita belum mampu kita sepenuhnya memahami apa dan bagaimana anak-anak kita ini sebenarnya. Maka untuk itu Bapak Ibu mungkin kita perlu juga memahami apa-apa saja yang menjadi kebutuhan ya, minimal 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai guru kita harus memahami ini sehingga kita nanti bisa menempatkan posisi kita itu seperti apa ya. Kemudian tujuan pembelajaran tadi kemudian ada ini Bapak Ibu, analogi seorang petani yang
Yang di sampingnya siapa itu Bapak Ibu? Foto Ki Hajar Dewantara. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kita guru itu ibaratkan seorang petani yang menumbuhkan tanaman agar tanaman itu bisa tumbuh dan berbuah, menghasilkan hasil yang baik. Tentu perlu kita rawat, kita penuhi kebutuhannya. Kalau kurang pupuknya, kurang airnya, dijaga sehingga menghasilkan buah yang sangat manis dan segar. Kemudian ini seorang tokoh psikolog namanya Dr. William Glasser. Jadi kita ambil pemikiran 5 macam kebutuhan manusia tadi dari pemikiran Dr. William Glasser ini. Nah, apa itu 5 kebutuhan dasar manusia tadi? Yang pertama namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jadi ini adalah kebutuhan utama di setiap manusia. Ini tidak boleh tidak ada, tidak boleh kosong ya. Jadi pertama sekali yang dibutuhkan adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, jadi salah satu tadi yang diceritakan oleh Ibu Ori, bisa saja sambil sekolah dia juga memenuhi kebutuhan yang ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Mungkin tidak ada di antara kita yang tidak ingin disayangi, ya. Itu sudah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, bahwa kebutuhan akan kasih sayang itu sebaiknya memang harus dipenuhi. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, ya. Jadi yang belum mendapatkan kasih sayang, nah itu sebaiknya mencari kasih sayang, ya, biar tidak tegang. Kemudian materi saya tidak banyak, Bu. Yang paling ramping diantaranya banyak ini saya. Yang ketiga, kepenguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi yang ketiga ini juga kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Jadi murid-murid kita ini juga butuh dia kemampuan itu butuh diakui, ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, jadi ini yang ketiga ya Bapak Ibu, penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar itu kebebasan. Siapa di antara kita aja dulu, siapa yang suka dikekang, ada nggak? Suka dipaksa? Ya, kita saja tidak mau mungkin ya. Apalagi kita melakukan ini kepada siswa-siswi kita. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir Bapak Ibu, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi ketika di kelas kita mengajar tapi siswanya lebih senang dengan HP, bagaimana ini posisi kita Bapak Ibu? Apakah HP kita lebih menyenangkan dari HP-nya siswa? Jadi itu juga mungkin sebagai motivasi bagi kita bahwa pembelajaran yang kita hadirkan itu harus lebih menyenangkan bagi siswa itu daripada yang ada di HP-nya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya mau kita menguji pemahaman. Jadi sudah 5.
kebutuhan dasar yang saya sampaikan. Nah, sekarang saya mau cek apakah Bapak Ibu sudah memahami ya 5 macam kebutuhan dasar tadi. Kita coba latihan. Mau Bapak Ibu? Ya, baik, kita coba analisis beberapa kejadian atau peristiwa yang ada. Nanti kita tentukan apakah kebutuhan dasar yang dipenuhi pada kejadian itu. Oke, ini ya yang pertama kita analisis kasus ini. Saya mau Bapak Ibu yang baca, saya tidak mau saya saja yang di sini berkoar-koar, tapi juga berbagi. Siapa yang bisa baca? Pak Arif, bantu Pak Arif. Bacakan kasusnya. Mana mic-nya? Bimo seorang anak. Oke, ini Pak Arif biar yang lain bisa dengar. Mari Pak Ibu, kita uji kemampuan kita dalam memahami materi tadi. Saya akan membacakan yang pertama. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani dan bingung dari sering sekali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Dapat di belakang ilustrasinya? Oke, diulang. Sekali lagi. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Oke, jadi contohnya misalnya di bawah itu kan ada keadaan. Nah, jadi ada seorang anak namanya Bimo, ya dia menuju kedai terus, ya sehingga membuat seorang guru itu mengejarnya dan mengejarnya. Kemudian ada salah satu respon yang diberikan oleh Bimo ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu, seru katanya. Nah, menurut Bapak Ibu, itu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh si Bimo ini? Ada pilihannya kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, atau kesenangan. Apa di sebelah sini? Saya dengar dulu suaranya. Oke, kenapa? Kenapa Bapak? Saya senang. Kata-kata saya senang di Main kejar-kejaran. main kejar-kejaran dengan Nah, itu penjelasan Pak Ipul. Jadi menurut Pak Ipul itu dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan, karena di situ ada aku senang main kejar-kejaran dengan ibu, guru dan seru. Ada pendapat lain selain kesenangan? Cinta dan kasih sayang. Coba apa alasannya? Oke, Bu Rani. Nah, Bu Rani udah tenang suara dari pagi ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ilustrasi yang telah dibacakan oleh Bapak Arif, saya menangkap di situ ada kalimat aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Dari sini saya mengambil pemahaman bahwa seorang anak ini membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ya, baik, kita coba ya Bapak Ibu. Jadi opsinya yang kita pilih apa? Cinta dan kasih sayang. Pertama berapa orang? Cinta dan kasih sayang. Oke, 30%. Kesenangan berapa orang? 10%. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba klik
Jawabannya yaitu cinta dan kasih sayang. Nah, salah Bapak Ibu. Ya. Ternyata yang diminta di situ adalah kebutuhan dan kesenangan. Nah, jadi inilah yang kita jeli Bapak Ibu ya. Jadi sebagai pendidik kita sangat harus Nah, nih kasus yang kedua. Siapa yang bersedia membantu untuk membacanya? Pak Mul, tolong bantu Pak Mul. Abu. Nah, coba maju ke depan. Bisa boleh nggak Pak? Coba Bapak Ibu sama-sama kita pahami. Sehingga nanti kita bisa menentukan kebutuhan anak itu apa. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Nah, demikian Bapak. Oke, bisa Bapak Ibu kita memahami ilustrasi yang diberikan? Oke. Jadi dari ilustrasi itu kira-kira menurut pemahaman Bapak Ibu kebutuhan apa yang sedang berusaha dicari atau dipenuhi oleh Dinda ini? Siapa yang menjawab kebebasan? Oke, Bu Aziza, silakan. Mana mainnya? Kenapa Bu Aziza? Karena anak ini ingin bebas bernyanyi gitu Pak. Dia ingin mengeksplor dirinya untuk bernyanyi. Jadi dia merasa terkekang. Jadi dia butuh kebebasan. Oke, terima kasih Bu Aziza. Sepakat Bapak Ibu semua? Oke, baik. Kita cek. 3, 2, 1. Kenapa salah lagi kita Bapak Ibu? Ya, kesenangan ternyata ya. Jadi menurut itu dia ingin mencari kesenangan. Lalu kali salah berdua. Kalau salah cerain Pak Sore Medima. Ya, yang ketiga. Ayo, siapa lagi? Yuci, coba bantu Bu Yuci. Bu Yuci lihat aja bantu gitu. Mana yang tadi? Yuci. Nampak Ci? Baik. Kalau tidak nampak boleh maju. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cinta cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil. Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru. Oke. Paham Bapak Ibu? Ilustrasinya? Jangan sampai salah lagi yang ini. Apa kira-kira kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh si Dimas? Sepakat? Perlu voting atau sudah bulat semuanya? Atau ada yang berbeda? Oke? Ibu Cici agak beda penguasaan. Coba Bu Cici, apa alasannya Bu Cici? Tidak apa-apa. Ya, kalau menurut saya itu mungkin penguasaan Pak Pip, karena dia menunjukkan rasa penguasanya terhadap menyetir mobil. Jadi dia merasa berkuasa ya, bisa mengendalikan mobil. Ya.
Kalau salah mohon dimaafkan. Ya, logikanya bisa kita terima. Ada lagi? Ibu Elda, kenapa kesenangan? Maaf, kiri. Kalau menurut saya Pak Pip mungkin jawabannya kesenangan karena di sana ada kata-kata seru. Oh iya. Karena ada kata-kata seru, ya. Ada Pak Rino? Silakan Pak Rino. Nggak apa-apa saja membacakan rumah. Kalau tes itu. Terima kasih Pak Pip. Kalau menurut saya analisa saya itu adalah cinta dan kasih sayang. Kenapa? Karena ayahnya mengajarkan dia membawa mobil gitu. Jadi kalau ayahnya tidak mengizinkan berarti dia tidak cinta dan sayang. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Rino. Jadi banyak sisi nampaknya yang digunakan untuk melihat kebutuhan seseorang, ya. Mungkin tidak ada yang salah, mungkin cara memandangnya mungkin di sisi yang itu, ya. Bapak Ibu, kita pilih yang mana nih? Kita pilih. Senangan dari tadi senang terus kita pilih, ya. Oke, baik, 3, 2, 1. Nah, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, jadi akhirnya ada juga yang betul, ya. Sehingga kita dapat mengerti, ya. Jadi setiap kita berhadapan dengan siswa, dengan siswi, kita tidak bisa mengabaikan, ya, kebutuhan dasar bagi seorang siswa atau siswi itu, sehingga kita bisa memposisikan diri dengan bijaksana. Kemudian, nah ini dijawab Bapak Ibu masing-masing, ya. Saya kurang jelas, Bro. Silakan kayak gini. Saya teruskan link ini ke WA, nanti Ibu baca di WA, nanti langsung jawab di WA, di Padlet nanti muncul jawabannya di sini. Berikan pemikiran Bapak Ibu terhadap kasus ini, ya. Jadi sambil membaca, kira-kira faktor apa yang menyebabkan terjadi perubahan pada diri si Ihsan ini. Jadi nanti ada tanda tambah di situ, klik tanda tambah, buat nama, kemudian boleh tuliskan pemikiran Bapak Ibu. Nah, kalau tadi sudah ada disediakan pilihannya, kalau ini kita diminta sedikit memberikan pemikiran kita. Menurut analisis Bapak Ibu, kenapa si anak ini bisa berubah dari yang awalnya tidak terlalu bergaul dengan teman-temannya sehingga dia bisa berbaur dengan teman-teman yang lain. Yang menjawab nanti akan langsung muncul di sini. Semuanya harus ada jawabannya Bapak Ibu, kalau tidak boleh pulang. Jadi di sini Ibu pembimbingnya Bu Cici nih, pembimbing bahasa Inggris untuk debat. Klik tanda tambah, kemudian di subjek tulis nama dan di tulis alasannya, pemikiran Bapak Ibu terhadap perubahan yang terjadi pada Ihsan ini. Seperti ini. Tambah. Nah, subjek itu tulis nama. Nah, di sini jawabannya. Apa menurut Bapak Ibu yang dialami oleh Ihsan sehingga ada perubahan pada dirinya?
alasannya kenapa dia yang sebelumnya tidak mau bergaul dengan teman-temannya, merasanya itu tidak dihargai, tidak diterima oleh teman-temannya, sehingga akhirnya dia bisa bersama dengan teman-temannya, tidak ada lagi dia merasa dikucilkan. Apa yang menyebabkan, trigger apa yang terjadi pada diri Ihsan ini, peristiwa apa yang dialaminya? Oke Bapak Ibu, kita tunggu, sedang berpikir. Siapakah yang pertama? Ladies atau gentleman? Nah, ada ini jawaban dari DI, ya. Kesenangan. Menurut saya, akhirnya Ihsan menemukan sebuah kegiatan yang dia senangi untuk dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Jadi menurut Ibu atau Bapak DI, itu Ihsan ini mendapatkan rasa kepercayaan diri, sehingga dia bisa bergaul dengan teman-temannya. Si Mas mengatakan kepercayaan diri yang dikali. Nah, siapa si Mas ini? Padi? Ya. Ada lagi? Ada juga yang menjawab karena si Ihsan diberikan kepercayaan untuk ikut kompetensi, karena ia selalu dianggap banyak pengalaman dan ilmu luar biasa. Awalnya merasa tidak dihargai, dengan adanya tugas yang diberikan maka munculnya kepercayaan diri. Ya. Nah, ini Pak Adi. Ya betul, Ihsan yang biasanya pendiam sekarang bisa bergaul, diakibatkan karena sudah sering berkomunikasi antar sesama teman dan selalu berdialog untuk selalu bersama, dan sudah mempunyai kepercayaan diri. Ya, luar biasa Pak Adi. Kemudian SU, kebutuhan penguasaan, karena Ihsan butuh pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Mantap. Ibu Cici, Ibu Cici tolong baca Ibu Cici. Tambah maju engkau dulu ya. Ya, kebutuhan atau rasa diakui itu yang diterima oleh Ihsan membuat, saya ulang lagi, kebutuhan atau rasa diakui oleh lingkungan sehingga membuat Ihsan merasa lebih percaya diri, karena selama ini pengakuan itu belum diperolehnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Cici. RP siapa ya? Renza. Apa jawaban Pak Renza? Kebutuhan aktualisasi diri. Ketika Ihsan mampu mengaktualisasikan dirinya, maka rasa percaya dirinya pun terbangun sehingga ia mampu membaur dan lebih dihargai oleh lingkungannya. Mantap sekali. Ya, jadi si Ihsan ini mampu mendapatkan kepercayaan dirinya sehingga dia mampu bersama dan bersosialisasi dengan teman-teman. Baik Bapak Ibu, silakan diteruskan mengisinya. Saya sedikit lagi menyelesaikan tugas saya ini tentang ini yang terakhir Bapak Ibu, dunia berkualitas. Jadi tadi kan
5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Jadi masih kita ambil dari pemikiran Dr. William Glasser, menyebutnya seperti semacam album, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita punya album kan di rumah maupun di handphone, itu ada album. Nah, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Jadi dunia berkualitas itu masing-masing orang akan berbeda, Bapak Ibu. Ya, jadi tergantung cara dia memikirkannya. Ya, mungkin bagi sebagian orang dunia berkualitas itu ada bersama orang-orang yang dekat dengannya, itu sudah menjadi kebahagiaan yang paling tinggi bagi dirinya. Nanti siapa yang jawab, Pak kasih hadiah air mineral. TK-TK, tapi harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi nanti mungkin tidak bisa menjawab. Clue-nya berhubungan dengan sesuatu yang kita inginkan dan kita senangi. Apa itu? Cinta. Oke. Bapak Ibu, kita tahu sepeda motor? Sepeda motor itu biasanya punya kaca spion, ya kan? Kaca spionnya kalau kita lihat dari dealer tuh dikasih berapa buah? 2. Pernahkah Bapak Ibu berpikir kenapa kaca spion itu ada 2? Kiri kanan. Ya, kenapa ada 2 dia? Kenapa diberikan 2? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Mana mic? Ya, Bu Cici, coba Bu Cici. Menurut Bu Cici, kenapa kaca spion motor itu 2? Karena kalau kaca spionnya 4 namanya bukan motor. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Punya jawaban? Asal aja, nggak apa-apa. Halo? Ada? Oke, Bu Dini, ayo coba. Apa menurut Bu Dini? Kenapa kaca spion motor ada 2? Biar seimbang, Pak. Kalau satu nanti ada yang sendirian. Oh iya. Oke, tepuk tangan. Jadi kaca spion, kalau 2 kaca spion namanya. Tapi kalau 1 namanya kecepian. Ya. Siapa yang masih kecepian? Yang pasti kecepian segeralah berdua. Oke, aman? Nah, kemudian bagaimana dengan murid Bapak Ibu? Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan bernilai nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Jadi marilah Bapak Ibu kita bersama-sama kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu, bahwa tugas kita sebagai guru itu adalah menuntun peserta didik kita agar tumbuh dan berkembang sehingga dia mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Baik Bapak Ibu, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Kalau ada salah dijangkau selama penyampaian, saya mohon maaf. Jadi mohon maaf saja Bapak Ibu kalau ada kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Apip. Tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Ya, semangat. Ya, bertanya atau menanggapi. Ya, kami silakan Bapak Ibu ada yang bertanya yang kurang paham materi yang disampaikan oleh Bapak Apip Adi. Pas. Dan itu bertanya. Ya, disilakan Bu Yesi. Majulah Bu Yesi. Boleh kosong Bu Yesi ya, dan mulai belakang Bu Yesi ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang mau saya tanyakan Pak Apip,
Ini mengenai apa tadi 5 kebutuhan dasar peserta didik. Banyak ya Pak Pim ya. Apakah kelima kebutuhan dasar anak didik kita ini harus kita penuhi? Dan kalau memang harus kita penuhi, yang mana yang terlebih dahulu harus kita penuhi? Mungkin itu saja pertanyaannya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yesi. Ya, silakan Pak Pim langsung dijawab. Baik, terima kasih banyak Bu Yesi. Jadi kalau kita melihat tadi 5 kebutuhan dasar ya. Jadi 5 kebutuhan dasar kalau kita memilih mana yang harus kita penuhi, sepertinya itu tidak ada pilihan Bapak Ibu. Jadi ketika kita berada di kelas, mungkin kita tidak memenuhinya semuanya di saat itu, tetapi kita juga harus mampu mengamati murid-murid kita, apakah mereka sebelum memulai suatu pembelajaran, apakah mereka dari kebutuhan akan yang pertama kebutuhan bertahan hidup, sudahkah dia mendapatkan sarapan, apakah dia tidak merasa kelaparan di kelasnya. Itu perlu kita di awal-awal pembelajaran perlu kita tekankan Bapak Ibu, untuk ketika memulai pembelajaran itu kondisinya harus sudah siap untuk menerima pembelajaran. Kemudian kesenangan. Jadi kita di dalam pembelajaran ini memang harus kreatif Bapak Ibu untuk memberikan pembelajaran sehingga anak-anak ini merasa bahwa pembelajaran yang kita berikan itu lebih menyenangkan daripada dia memainkan games yang ada di HP-nya. Ya, jadi kalau menurut saya ini tidak ada yang bisa kita tinggalkan Bapak Ibu. Dari 5 macam kebutuhan dasar tadi pada diri murid itu harus kita menjadi perhatian bagi kita. Mungkin itu Bu Yesi. Oke, Pak Pip, nampaknya Bu Yesi mengangguk, berarti menyatakan sudah menerima. Oke, lanjut. Ya, ini minta nih dari adik-adik PL lah. Ada nggak? Nggak ada? Ya, oke. Disilakan kepada Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mau bertanya sedikit tentang kebutuhan dasar dari para peserta didik ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah antara memenuhi mungkin salah satu kebutuhan dasar dari mereka dengan peraturan yang seakan-akan itu bentrok saat itu. Misalkan seperti ini kasusnya. Terkadang anak kita ini kan ada mungkin kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya ada di antara anak mungkin ada yang memiliki penyakit asam lambung misalkan seperti itu. Kemudian dia datang ke sekolah belum sempat makan, gitu kan? Itu kebutuhan bertahan hidupnya, belum sempat makan. Sementara di dalam aturan sekolah kita di jam pagi itu kan tidak dibenarkan anak untuk diberikan izin untuk makan. Jadi kita sebagai guru bagaimana menyikapinya antara memberikan kebutuhan dasar bertahan hidup dengan mentaati aturan sekolah. Itu mungkin saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat menarik sekali pertanyaan dari Pak Saiful. Ya, silakan Pak Apip Abdi untuk menjawabnya. Gimana nih Bapak Ibu? Jadi kalau saya ini pribadi Bapak Ibu, kita di kelas ini kan mengenali setiap peserta didik kita. Jadi kalau kita memiliki peserta didik yang seperti yang digambarkan oleh Pak Ipul tadi, memiliki penyakit seperti itu, kalau memang dia tidak sarapan di rumah, belum sempat, tentu kita dalami dulu ya apa penyebab dia belum sarapan, karena ini membahayakan kesehatannya. Kalau itu memang kita harus mengizinkan ya, kan kondisinya itu darurat.
kita mesti mengizinkan dia untuk sarapan. Jadi kalau menghadapi situasi seperti itu, kalau saya mungkin pemikirannya seperti itu Bapak Ibu, tapi harus kita ingatkan lagi anak ini, kamu kan memiliki penyakit seperti ini, jadi untuk hari-hari kedepannya atau berikutnya usahakanlah untuk sarapan di rumah, sehingga nanti ketika kamu hadir di kelas itu sudah siap untuk menerima pembelajaran, atau datang lebih awal ke sekolah sehingga sebelum pembelajaran dimulai kamu bisa sarapan dulu. Mungkin begitu Pak Saiful, karena keadaannya darurat, jadi kita tidak bisa memaksakan, tidak boleh, karena itu juga mengancam keselamatan. Baik, terima kasih. Kita sepakati tadi 2 ya. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ini, Pak ingin kita kembali melihat tentang kedisiplinan kelas kita. Ini Bapak perhatikan sudah banyak yang tidak disiplin. Contohnya tadi siap istirahat, banyak yang terlambat. Ya. Begitu juga waktu istirahat, lihat banyak yang makan di kelas atau di labor. Ya. Nah, ini perlu kita jadi perhatian kita bersama. Ya, jadi maka untuk itu pada kesempatan ini Pak ingin mengajak kalian semua untuk berpikir, ya, berpikir mulai dari diri sendiri sehingga nanti menjadi suatu kedisiplinan di kelas ini. Ya, maka untuk itu kita mulai dari namanya harapan. Ya, jadi masing-masing kalian silakan nanti tuliskan di sini di stick note yang akan Pak bagikan. Apa saja harapan kalian tentang kelas ini? Misalnya, saya ingin kebersihan di kelas, ya, nanti tuliskan apa saja, baik yang menyangkut diri kalian ataupun menyangkut sesama kita, antar teman ataupun tentang guru yang akan masuk di kelas ini. Ya. Jadi boleh 3 itu, tentang diri sendiri, harapannya apa, tentang teman, apa harapan kalian terhadap teman-teman yang lain, dan terhadap guru yang mengajar. Apa harapannya? Jadi dari harapan itu nanti kita akan tumbuhkan berbentuk keyakinan kelas yang berbentuk nilai-nilai positif yang menjadi tegangan kita bersama, sehingga di kelas ini terjadi budaya positif dan mendukung kegiatan kita untuk belajar mengajar. Paham? Paham. Silakan nanti dituliskan di note ini apa saja harapan-harapannya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada
dengan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dengan adanya keyakinan kelas ini, Bapak berharap bahwa di kelas ini makin ada menunjukkan perubahan. Ya, semakin banyak nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan di kelas, itu akan membawa kebaikan kepada semua yang ada di dalam kelas ini. Sehingga nanti tujuan akhirnya adalah bahwa lingkungan kita nyaman, kelas kita nyaman, proses PBM-nya bisa menjadi lebih menyenangkan.